Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqni fahman jayyida ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Hadirin dan hadirat sekalian, shaimin shaimat rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Mubarakah. Hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah. Kenapa puasa itu menahan diri dari makan dan minum? Ini prolog, saya nanti pengen bicara beberapa hal. Sebagai prolog aja ini. Di mana-mana saya sampaikan kenapa kok puasa itu diperintahkan kita ini menahan diri dari makan dan minum. Al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Kenapa Pak, Bu? Kita ini puasa untuk menahan diri dari makan dan minum sejak tulu'il fajri, subuh, ila ghurubis syamsi, sampai matahari tenggelam. Kenapa kira-kira? Tadi kan dibuka pertanyaan, sekarang saya yang nanya udah. Iya, gantian, sebelum saya ditanya saya tanya dulu. Iya. Kenapa kok puasa itu larangannya makan dan minum? Artinya kita diminta supaya menahan diri dari makan dan minum. Nah, di zaman Nabi Zakaria itu puasanya tidak ngomong. Boleh makan, boleh minum, tapi kagak ngomong. Ibu, Bu, dengar gak Bu? Bu, dengar. Bu, kalau misalnya ada puasa, satu, menahan diri dari makan dan minum tapi boleh ngomong. Yang kedua, puasa boleh makan boleh minum tapi kagak ngomong. Ibu pilih mana? Boleh makan tapi jangan ngomong. Iya, saya juga tahu jawabannya. Kayaknya enakan yang nahan makan dan minum dah tapi bisa ngomong. Iya, sebab kan kita kan orangnya komentator, apa aja mau dikomentarin. Iya, masalahnya tadi saya dengar itu yang pakai baju jaket lagi sholat itu dia udah sampai gitu. Iya, ada yang ngomong, saya dengar juga. Iya, itu orangnya udah sampai, saya dengar. Orang lagi saya sholat jadi gak khusyuk jadi itu. Enggak, ini puasa. Kenapa menahan diri dari makan dan minum? Satu ayat dikatakan falyanzuril insanu ila ta'amih, manusia lihat apa yang kau makan. Maka Nabi mengatakan sumu tasihu, puasa biar sehat. Puasa dalam konsep syar'i menahan diri dari makan dan minum. Puasa dalam konteks kesehatan berpantang dari penyakit yang ada pada diri kita. Orang bisa baik, orang bisa buruk tergantung apa yang dia makan. Orang yang baik kalau setiap hari disodorin makanan-makanan yang haram akan berubah polanya. Artinya pola perilakunya pasti berubah. Bapak dah, tadi saya tanya ibu-ibu, sekarang saya tanya bapak. Pak, kenal Umar bin Khattab nggak? Nggak, bapak saya tanya kenal Umar bin Khattab nggak? Nggak, kalau kenal saya mau nanya kenalan di mana, saya mau nanya doang. Umar bin Khattab itu tingginya kurang lebih 3 meter. Kalau kita ngobrol sama orang yang tingginya 3 meter, kira-kira nunduk penonga. Mana Bang? Sehat kan, capek kita ngomong. Umar bin Khattab tuh kalau kata orang Betawi dulu namanya badannya sterek. Tahu sterek nggak? Sterek. Wah, itu benar ya. Kalau sekarang namanya atletis. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam itu tukang mabuk. Bukan hanya minum minuman keras, mandi pakai khamr.
Tapi ketika masuk Islam, dia rubah makannya, dia rubah minumnya, berubah perilakunya. Artinya kehidupan manusia itu dominan dari apa yang dia makan, dari apa yang dia minum. Lihat aja Pak, orang yang setiap hari makan makanan yang haram pasti perbuatannya maksiat, pasti itu. Saya belum pernah dengar ada tukang mabok ngobrol bareng setelah itu berjamaah. Bang, kita mabok dulu ya, ntar kita sholat berjamaah, lu jadi imam, beres. Kayaknya belum pernah saya dengar dah. Yang paling saya dengar kalau ada orang mabok bareng beklai bareng-bareng. Coba dah, ini kan bisa kita lihat, artinya pola makan dan pola minum yang diajarkan oleh puasa ini ingin menciptakan pola kehidupan kita yang baik, minimal banget biar sehat. Orang Betawi ada nggak sini? Ada orang Betawi nggak? Ya, biasanya orang Betawi nih bawaannya tekak, katanya juga. Biasanya orang Betawi itu kalau lagi sakit, udah dah, bawel dah, dibawel dah. Lu bawa apa gue ke rumah sakit, badan gue kagak enak nih. Itu orang Betawi tuh. Ya, biarin dah. Gue udah nggak kuat lagi dah nih, lu dibawa dah tuh ke rumah sakit. Duit kagak ada, lu jual tuh tanah yang di samping, kontrakan sepintu jual nggak apa-apa, yang penting gue sehat lagi. Dirawat dapat 2 minggu, pulang ke rumah sehat. Tuh kalau udah sehat, kalau orang dulu bilang nggak denger kateh, udah tahu darah tinggi, mintanya lu beliin babak sate sama sop. Bu ilah, abah kan baru dirawat darah tinggi, Pak. Lu jangan pakai tanya, sekarang gua udah sehat. Orang Betawi tuh. Iya. Baru makan 3 tusuk keliengan. Aduh, pala gua peliengan ngapain ya? Tadi abah makan sate. Lu jangan salahin sate. Ngomel tuh. Iya. Kagak Mbak, satenya kita nggak salahin, yang kita salahin abah ngapain semakan. Orang Betawi begitu tuh, teka dibilangin. Giliran sakit aja dah, giliran baik kagak denger kate udah. Iya, itu kan semua berangkat dari pola makan. Kalau dia makannya benar, kalau makannya sehat, insya Allah badannya bagus. Kadang-kadang kan nih kita nyaur kagak benar, buka salah. Iya, nyaur kan saya katakan gini, kita ini kalau nyaur yang seminggu pertama dah masih enak dah, ketemu daging, ketemu ayam. Saya sih belum pernah makan sama ayam. Saya belum pernah, sampai gini hari nih belum pernah saya makan sama ayam, apalagi sama kambing belum pernah saya. Iya, dagingnya coba dah. Nah udah ginari-ginari nih, kalau di rumah saya telur nih yang keluar nih. Tadi saya nyaur pakai telur. Iya. Ntar nih kalau udah malam ke-15 tuh, 16, 17, telur campur daun bawang udah. Nah baru hari ke-20 mie instan turun. Kalau masih awal-awal sih masih ada sih mie goreng. Ntar udah terakhir mie kremes. Ngegas habis semua, habis, bejek-bejek aja dah. Udah bejek aja bang, campur nasi, makan dah tuh kan gitu. Karena pola sahurnya ini nggak bener. Kadang-kadang ada orang nekat, gua nggak pakai nyaur kuat. Bener, sahur itu sunnah. Wafis sahuri barokatun, di sahur ada berkah, sunnah. Tapi tetap Nabi ngajurin kita supaya sahur. Tapi sahurnya juga kudu-kudu yang bener. Lah sahur pakai la ilaha illallah, cabenya pedes banget. Nah ngebetnya ntar jam 11. Wa ilaha illallah, ngapain sih ini perut gua nih? Lu tadi makan sambal, kagak, dikit doang. Dikit. Orang kita tuh. Iya, apalagi tadi di nyaur pakai enggak yang iso, babat. Iya, kalau di asam garemin enak banget itu. Bu ilaha illallah.
Itu kalau iso, babat, usus, limpa, paru kita potong kecil-kecil, diasem garemin, asemnya agak banyakin dikit. Sebelum nyaur tuh kita ketek. Wah elah, jam 3 udah bangun kita. Wah, lu udah panasin, udah. Wah elah. Iya, ame sambal pakai limau dikit dah. Iya, kita makan enak banget tuh. Nah kan ntar siang, wah elah, ngebet tuh. Ngebet udah. Kalau pola sahurnya salah, apalagi ditambah dengan pola buka yang salah. Lah kadang-kadang kan Nabi ya gini, kita ini kan Nabi udah anjurin kalau bisa berbukalah dengan kurma. Maka dikiaskan dengan yang manis-manis. Kita ini kan kurma itu cuma ngarepin orang kasih. Tumben masjid nggak ada yang bawain kurma. Lah beli apa? Ada orang pelit beli kurma 30 biji. Iya buat buka doang atuh. Iya, anaknya gaduh malam diomelin. Lu jangan gaduh gitu. Ah, ade aja. Ya itu kan arti gini. Kadang-kadang di kita ini ya kalau udah buka ngeteh itu nggak enak kalau gelas kecil. Kita kudu iya emang udah kita beli kemarin di pasar pedog gelas yang gede itu. Iya baru dah habis tuh segelas. Iya kalau zaman dulu saya kayaknya dioyot tuh minumnya. Tahu dioyot nggak? Oyot apa nih oyot? Dia di gelas kita diminum, habis. Nah kan kalau udah habis gelas gede, di senderan dah. Enak ya, udah. Mbak nggak sholat maghrib, tar dulu apa gue belum turun nih gitu. Nah orang Betawi turunnya lama. Iya, menjelang Isya baru mau maghrib dibilang Isya cepet banget, bukan Isya cepet banget. Iya, lu sholat maghribnya iya di ujung. Nah baru salam udah azan Isya. Iya, kadang-kadang tuh waktu buka puasa tuh emang waktu yang ini dari sekarang nih sampai asar belum ada orang nanya maghrib jam berapa. Tapi kalau udah jam 6 lewat 2 menit nanya semua. Maghrib jam berapa sekarang? Jam 6 lewat 4. Ini sekarang apa? Jam 6 lewat 2 menit. Salah kali lu jam lu. Coba tuh Masjid Asyarif no, kayaknya jamnya akur, lu jalan ke sono dah. Belum sampai masjid udah azan. Dia bilang bener Masjid Asyarif tuh jamnya akur gitu. Nah iya dari sini ke sono kan 4 menit. Nah belum sampai udah azan, udah ketahuan di jalan jam 6 lewat 2 menit. Ada aja orang kita. Nah ini mengatur pola makan dan pola minum. Kalau pola makannya benar, kalau pola minumnya benar sehat. Kalau pola makannya benar, kalau pola minumnya yang halal, insya Allah perilaku akan berubah. Yang kedua kata Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan yang thayyib. Ada yang halal tapi belum tentu thayyib. Yang thayyib pasti halal. Nah, kemudian yang ketiga kata Allah, kulu washrabu, silahkan dah kalau makan. Kalau mau minum, tapi ingat wala tusrifu, jangan berlebihan. Lah kita kan habis minum teh panas, es. Lah mana paling nggak keliengan badan nggak meriang. Gue tumben nih puasa ini gue meriang seminggu. Emang apa ya? Nyaur segitu doang, buka minum teh sama Orson kan berhasil Pak. Udah dah. Iya. Iya kita ya kadang-kadang mau kagak ada yang disalin yang salah. Makanya kalau ada orang yang pola makannya benar, pola minumnya benar, pola hidupnya akan berubah. Ya, nah ini sebagian aja saya ingin bicara. Nah kemudian saya ingin bicara terkait dengan Al-Quran. Kenapa ayat yang pertama kali Allah turunkan Iqra? Allah cuman suruh kita baca Iqra, baca. Syukur-syukur bisa kita apal. Iya. Iqra. Karena ketika awal pertama kali ayat ini diturunkan, baginda Nabi kan didekap oleh malaikat Jibril, ya Muhammad Iqra. Ma ana biqari. Didekap lagi Iqra ma ana biqari. Didekap lagi ma ana biqari. Saya nggak bisa baca.
Dan hebatnya lagi, ketika Allah katakan Iqra disandingkan dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah yang menciptakan manusia. Ya. Kenapa ayat ini yang pertama kali diturunkan sedangkan di dalam mushaf sekarang itu kan beda? Pertama kali turun surah Al-Alaq. Kenapa? Karena perjuangan Rasulullah ketika berada di kota Mekah adalah perjuangan akidah. Bagaimana akidah bisa tertanam? Konsepnya adalah manusia harus berpikir bagaimanakah Allah menciptakan manusia. Sehingga Allah katakan falyanzuril insanu mimma khuliq, manusia coba kau perhatikan, emang ente dibuat dari apa? Khuliqa mimma indafiq. Allah cuma menciptakan manusia dari spermatozoa, bertemu dengan ovum di dalam rahim seorang wanita, kemudian jadi manusia. Yang sering saya katakan, bagaimanakah otak bisa tercipta dalam rahim seorang wanita yang hamil? Bagaimanakah Allah menciptakan tangan? Bagaimana Allah menciptakan kaki? Semua berproses di dalam rahim seorang wanita. Sampai hari ini wanita yang hamil belum pernah tahu bagaimanakah otak bisa diciptakan di dalam perutnya seorang perempuan. Itu luar biasa itu. Kalau kita berpikir nih, 1400 tahun yang lalu, sebelum ada teknologi yang canggih, itu Allah sudah berbicara tentang proses terjadinya manusia. Ini luar biasa. Sehingga dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang yang tahu dirinya maka dia bakal tahu Tuhannya. Kenapa ada orang yang tidak sujud kepada Allah? Kenapa ada orang yang tidak mau tunduk terhadap perintah Allah? Karena dia tidak pernah tahu siapa dirinya. Ya, ini prolog. Kenapa sih awal pertama kali Allah turunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Baca. Ya, nah ini. Nah, kemudian yang kedua, di dalam mushaf Al-Qur'an sekarang, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Allah katakan zalikal kitabu la raiba fi. Ini Al-Qur'an kata Allah, zalika ay hadza kalau di dalam tafsirnya. Memang dikatakan dengan tunjuk jauh tapi dimaknakan ini Quran. Bagaimana ini Quran? La raiba fi, tidak ada keraguan-raguan di dalam Al-Qur'an. Nih Allah katakan zalikal kitabu la raiba fi. Artinya gini, pertama kali kita buka Quran yang disodorkan oleh Allah, dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran ini tidak ada keraguan-raguan. Bagi orang yang mau berpikir, dia akan teliti. Apa benar ya? Coba saya baca dulu dah. Coba saya teliti dulu. Oh, benar. Lihat, ketika kita baca surah Al-Baqarah ayat-ayat yang pertama, apa yang disebutkan oleh Allah? Allah menyebutkan tipikal manusia. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang pertama kali Allah kasih tahu bahwasanya ada manusia yang muttaqin. Siapa orang yang muttaqin? Dijelaskan oleh Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata ila akhiri. Itu pertama kali kita buka Quran, Allah katakan Quran ini tidak ada keraguan. Buat siapa? Buat orang-orang yang muttaqin. Siapa orang yang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kenapa konsepnya orang-orang yang muttaqin itu alladzina yu'minuna bil ghaib? Percaya dulu terhadap sesuatu yang tidak tampak. Filosofinya begini, Pak. Kalau yang tidak tampak saja dia yakin, apalagi yang kelihatan. Makanya orang-orang yang muttaqin model-model kita ini, kita yakin akan adanya surga, akan adanya neraka. Lawang kadang-kadang kita ini punya hati, sampai hari ini kita belum pernah lihat hati kita kayak gimana sih.
Hati kita gede pe kecil sih kita kan belum pernah lihat, kecuali pakai teknologi. Setelah Allah ceritakan yang pertama tipikal manusia, orang-orang yang bertakwa, kemudian yang kedua Allah ceritakan tipikal manusia, innalladzina kafaru. Yang kedua Allah ceritakan di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang pertama adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Innalladzina kafaru sawaun alaihim, buat orang kafir tuh sama aja dah, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dikasih tahu sama dikagak dikasih tahu sama dikagak bakalan percaya. Tipikal pertama orang yang bertakwa, tipikal yang pertama orang-orang yang kafir. Siapa orang yang kafir? Dikasih tahu tidak dikasih tahu tetap tidak beriman. Kenapa ada orang yang kafir? Nah gitu. Kenapa kok dia tidak yakin? Khatamallahu ala qulubihim. Kenapa? Karena Allah sudah tutup hatinya. Wa ala sam'ihim, Allah juga tutup apaan tuh? Kupingnya. Wa ala absarihim, Allah juga tutup matanya. Simpelnya begini dah. Orang tuh kalau hatinya udah kagak demen, biar kita ngomong bagus emang digedeg. Orang kalau hatinya udah berak, iya, biar kita rapi, dia kagak mau lihat. Bang, si Ano kan rapi, gua kagak demen. Udah. Makanya orang Betawi kan ada dua, ada gedeg, ada ceneh. Ngerti nggak? Ada gedeg, ada ceneh. Itu Betawi Kuningan. Kalau gedeg, dia rapi, dia enak, masih didemen. Tapi kalau udah ceneh, dia nggak demen sama sekali dah. Biar suaranya enak, tuh suaranya enak banget, gua kagak demen. Itu pakaian rapi, gua kagak demen udah. Itu ceneh itu namanya. Ya, itu orang Betawi dulu. Ya, karena sekarang kan ada Perda Betawi, harus memakmurkan bahasa Betawi. Orang Jawa aja ngomong Jawa di kampung kita, masih kita ngomong Betawi aja ogah. Ngertos mboten niku lho. Iya. Iya. Lah, ini bahasa Quran. Orang yang kafir kenapa nggak bisa dibilangin? Karena hatinya yang rusak. Kenapa hatinya rusak? Allah udah tutup. Khatamallahu ala qulubihim. Pertama kata Allah, aku tutup hatinya. Setelah aku tutup, wa ala sam'ihim, aku tutup juga telinganya. Coba bayangin Pak, kalau kita baca Quran itu ada Nabi Nuh. Setiap Nabi Nuh berdakwah, umatnya pada tekap kuping. Ayo dah, saya lagi ngomong gini, Bapak tekap kuping sama mejem. Saya pulang buru-buru, pulang udah. Kalau model saya ambekan, saya pulang aja. Iya, lagi gaji gini pules semua. Minggir-minggir saya pulang. Itu masih dibangun lah. Ustadznya kemana? Udah pulang. Gitu. Itu Nabi Nuh 1000 tahun berdakwah. Bayangin kalau umatnya semacam itu. Ya kalau misalnya wajar dah. Hampir sekian lama Nabi Nuh berdakwah, kemudian didakwain umatnya kesel, pantes, kayaknya pantes Pak. Iya. Loh kan kalau dia cuman 10-20 tahun masih mending dah. Nah hampir ratusan tahun begitu disewot pantes. Sewot pantes. Sambil Nabi Nuh kan di dalam surah Nuh bilang, ya Allah azab dah umatku ya Allah. Emang Badar dibilang kagak ngerti udah sikat aja udah semua kan gitu. Nah orang-orang yang kafir itu gini Pak. Jadi kalau kita lihat ada orang yang ingkar kepada Allah, kita bilangin, udah kita kasih tahu segala macam, emang khatamallahu ala qulubihim. Orang kalau sudah ketutup hatinya, wa ala sam'ihim, biar gimana pun omongan kita dia kagak pakai. Wa ala absarihim, biar rapi kagak bakalan ditole-tole kita. Ya. Tuh, tipikal yang kedua. Tipikal yang ketiga diceritakan oleh Allah adalah orang-orang munafik. Itu di ayat-ayat pertama tuh ceritanya begitu tuh.
Iya. Ketika ada orang yang bertemu dengan orang yang beriman, qalu amanna, tapi kalau tidak ketemu dengan grup-grupnya, wa idza khalau ila syayatinihim, kalau tidak balik sama teman-temannya lain ceritanya. Enggak, orang saya cuma ngeledekin doang. Jadi ada tipikal yang ketiga adalah orang-orang munafik. Ngomongnya lain, ntar dia balik lagi ke sono lain. Kenapa ada orang munafik? Allah jelasin, fi qulubihim maradun. Orang munafik itu di hatinya ada sakit. Orang kalau udah ketutup hatinya lain sama orang yang hatinya sakit. Gua kalau dia ngomong gua kagak demen banget, dah hati gua sakit dah. Nah, itu masih didemen, masih dia mau begok, dia masih mau ngomong. Nah, orang-orang munafik itu kenapa bisa fi qulubihim maradun? Semakin dia munafik, fazadahumullahu marada, maka ditambahin lagi penyakitnya sama Allah. Artinya gini, kita nggak usah bingung, Allah udah gambarin. Kalau kita mau iqra, Pak, kalau kita mau iqra, Bu, itu semua udah kebaca. Kita lihat orang nggak pakai heran. Ah, ini mah kelompok munafik, kita udah tahu. Iya, dapat 100.000 aja dah pindah. Kemarin tuh. Iya. Yang penting kan dapat duit gitu. Iya, pas dapat duit udah dah. Ya, beras mahal banget. Nah, lu yang milih. Iya. Kan begitu. Iya, kadang-kadang kan ya susah. Nah, yang keempat diceritakan nama Allah. Siapa? Orang-orang yang fasik. Iya. Kalau orang fasik ya masih bagus dah, artinya masih sembahyang. Ntar pulang bawa Quran wakaf ke rumahnya, disolat di masjid, makanya Quran habis mulu. Pinjam ya, ngomong siapa di sendirian bawa pulang aja. Iya, udah rusak balikin lagi ke masjid. Ini udah rusak, gue balikin lagi ya, tukar. Iya. Nah, masih artinya gini, dia baik, dia beriman, tapi melakukan maksiat, namanya fasik. Makanya kan kalau kita buka dalam bab fikih, makruh hukumnya orang yang melakukan kefasikan itu jadi imam. Main bulu tangkis, celana pendek, ntar jadi imam. Sah, cuman makruh. Coba dah di bab sholat liatin. Kan di bab sholat itu macam-macam. Ada yang namanya orang-orang yang sah jadi imam. Ada orang-orang yang makruh jadi imam. Ya. Jadi orang-orang yang sah jadi imam kan dijelasin tuh. Jadi sebetulnya kalau dalam bentuk apapun sih sebetulnya, cuman kalau di dalam fikih ceritanya imam. Ya. Apakah dia boleh jadi imam ataupun tidak? Lihat apakah memenuhi syarat jadi imam. Kalau dia memenuhi syarat jadi imam, apakah dia makruh jadi imam atau tidak? Kan gitu, Pak. Syarat terpenuhi tapi makruh, sah sholatnya, cuman menghilangkan kekhusyuan makmum. Iya. Nah, di antara kemakruhan jadi imam apaan? Baca surah kepanjangan, ya ilaha illallah, panjang banget. Sholat tarawih lame banget kan, kesianan. Gue besok gue nggak sholat tarawih sini lagi dah, lame banget gitu. Iya, makanya kalau kita jadi imam itu lihat siapa. Makanya Nabi itu sebelum jadi imam kan nengok dulu ke belakang, dilihat, oh ada yang tua, cepetin dikit, gitu. Ada yang tua lamain katanya. Allah, lu nggak tahu gue rukuk susah banget, lame banget. Nah itu makruh tuh jadi imam, ya makruh semacam itu, ya itu aja tuh, ntar masuk ke bab fikihnya. Nah ini saya ingin bicara kenapa di dalam surah Al-Baqarah itu pertama menceritakan di ayat-ayat awal, coba deh dibaca. Yang sudah khatam Quran untuk baca yang kedua sambil lihat artinya. Makanya di bulan suci Ramadan apa yang dikatakan oleh Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan suci Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Tujuannya apa? Hudal linnas,
Quran yang Allah turunkan sebagai hudal linnas, petunjuk buat kita. Bagaimana Quran bisa jadi petunjuk? Ya baca. Nah kalau nggak percaya itu ambil Quran, buka dah. Jadi Quran, ya contoh dah, misalnya ya ini Quran, ambil, ini contoh doang dah yang simpel aja, yang simpel. Begitu hebatnya Quran menjadi sebuah petunjuk. Ambil Quran, kemudian buka sembarangan. Lihat kanannya, lihat kirinya. Kemudian lihat terjemahannya. Itu bagian daripada urusan kita. Cobain aja. Iya, ini kan Quran nih. Nah, buka. Ketika buka, ntar dah habis pulang, habis pengajian, ini Quran, pegang dah. Apa yang kita niatin, ya Allah, kira-kira tanah yang di depan kejual nggak ya? Bacaan Fatihah, buka. Wah, nggak kejual. Ya tanah orang mau jual kan gitu. Iya, nggak, itu semuanya jawabannya ada. Saya tes kemarin di salah satu perusahaan. Saya bilang, ayo setelah pengajian siapa yang mau dites? Ya udah, 3 orang maju. Ya udah, ambil tuh Quran. Ente niatin ya. Saya nggak tahu nih niatnya masing-masing ente semua. Ente buka, dibuka. Ya udah. Ah, lihat terjemahannya. Terjemahan ini, terjemahan. Ada yang buka surahnya surah Yusuf. Nah, pas dibuka itu menceritakan ketika Bunyamin itu ya ditahan sama abangnya Yusuf. Dia tahu nih, Bunyamin nih adiknya ditahan sama dia. Dia bilang, kata Yusuf bilang, ini Bunyamin akan saya keluarkan kalau abah ente yang lepasin. Kan dibawa tuh abahnya Nabi Allah Yakub, yatin lagi. Nah, saya bilang, pertama bapak ini punya persoalan sama keluarga, anak khususnya. Kenapa? Karena bapak dari, saya tanya anaknya berapa sih? 4. Ada di antara 4 ini yang Anda memberikan kasih sayang lebih daripada yang lain. Yang 3 iri. Ini lihat baca Quran ini, saya bilang gitu, ya. Coba dah. Iya, tapi di ngaku sih emang bener Ustaz. Nah, kalau kita ini punya anak 4, pengen memberikan sesuatu lebih kepada yang lain, jangan tonjolkan kepada yang 3. Ini yang 3 pasti jauh nih, irian. Iya kan jauh irian. Iya, irian gitu. Nah kan irian ada 4 provinsi tuh. Iya, menjelang pemilu dibikin 4 provinsi. Irian namanya. Irian Barat, Irian mana tuh? Iya. Nah itu, saya bilang itu. Nah yang kedua saya bilang, ini ada persoalan juga ini. Quran yang jawab. Apaan? Ente punya masalah sama orang tua ya? Nah kan saudara-saudaranya Yusuf kan gara-gara Nabi Yakub tuh bukan pilih kasih, bukan. Karena Nabi Yusuf mimpi dia ngomong sama abahnya, "Mbak, ngapain sih? Tong," kata orang Betawi nih. "Semalam ngimpi, Mbak, ngelihat bintang semua pada sujud, Mbak." Udah, lu jangan ngomong sama saudara-saudara lo. Abahnya tahu nih bakal jadi nabi, makanya dijagain. Nah, saudara-saudaranya yang 9 dibilang abahnya pilih kasih, padahal sih kagak. Takutnya begitu. Coba dah ente pikirin, ya. Nah, ini yang 9 akhirnya bikin siasat. Dah gini dah, kayaknya abah lebih sayang sama Yusuf dah. Terus gimana? Kita ajak main, entah kita matiin aja. Ketika diajak main ini bingung. Kalau kita matiin ntar gimana? Udah dah, ceburin aja di sumur. Terus kalau abah tanya gimana? Kita bilang aja Yusuf dimakan sama serigala. Abahnya tahu kalau anaknya bohong. Sama juga kita, Pak. Kita ini sebagai orang tua, anak ngambil duit, tahu kita, cuman kita pura-pura aja. Kan dulu kita begitu. Bener, masih Kuningan tuh tempat saya gusuran otorita, kan paling tinggi 20.000. Dulu kan gusuran nggak ada yang pakai transfer, emang dibawa pakai kantong ame karung. Iya, dibawa dah gitu. Abahnya bingung mau taruh di mana dah gitu. Iya, kan diikat tuh. Kalau duit masih baru kan ada iketannya.
Itu abah kita tahu kalau kendor. Nah tiap malam tarikin 20.000, tarikin 2.000. Abahnya bilang, lah tumben kok ini lolos. Iya, dia tahu tuh yang ngambil siapa. Coba kan abah kita nggak ngomong. Satu ketika malam minggu kita mau keluar, udah rapi, mana? Biasa Mbak, malam minggu. Iya dah rapi, dah mau jalan. Abahnya tahu, dipindahin aja tuh duit. Iya. Sampai jam 9 anaknya nggak keluar. Lo kok nggak jadi keluar? Nggak jadi Mbak. Malu nggak ketemu cari, gitu kata abah aja. Iya ya, dia tahu juga dia abah. Iya, lo nggak ketemu cari, gitu dia ketemu cari. Iya biasa taruh di situ. Iya, kok pindahin? Orang tua tahu. Walaupun tuh dibilang kayaknya bohong nih anak, tapi abahnya nggak ngomong, biarin aja udah. Disedih dah, nangis tuh, dipegangin tuh bajunya Yusuf, padahal bidamin kadibin, dikasih darah bohong tuh. Abahnya cium, sehingga diceritakan Nabi Allah Yakub tuh buta karena saking sedihnya, padahal dia tahu. Iya, dia tahu. Nah saya bilang, kenapa bapak buka? Bapak satu punya persoalan dengan anak, yang kedua bapak punya persoalan dengan orang tua. Dulu lu tukang ngambil duit abah lu. Iya sih Sat. Nah udah sekarang lu datang dah kuburan nih. Kan abah udah nggak ada Sat. Lu datang kuburan, nggak pernah kan? Emang kagak pernah sih Sat. Nah itu dia jawabannya. Itu hebatnya Quran. Gak percaya ntar Pak pulang. Ya, ntar pulang tadi kita liatin aja, buka, liatin aja. Oh, udah bunyi. Ya ntar ya. Jadi udah tandain Pak, udah waktu syuruk. Sebab kalau kita sholat syuruk sama aja pergi haji sama umroh. Ya, ntar kita habis selesai ngaji, kita sholat syuruk tuh sama aja pergi haji dan umroh. Ya, ntar air zam-zamnya beli aja tenabang. Iya. Nah ini mana Pak? Gue baru pulang haji mau umroh. Lah kan belum musim haji, pahlenya. Ntar lu beli jam-jam dah sedoh. Iya, 2 galon. Iya, lu undangin teman-teman dari apa biar pada ziarah. Ntar kormennya lu pinggir-pinggir, serang dikit-dikit aja dah kan gitu. Ya, nah itu. Coba aja, ini hebatnya Quran. Kenapa Quran dikatakan oleh Allah hudal linnas, petunjuk? Karena semua persoalan manusia itu dijelaskan oleh Allah. Apa yang tidak dijelaskan? Semua dijelaskan. Yang biasa kita baca dah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha. Itu kan udah jelas. Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada manusia. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kenapa orang berhasil? Laha ma kasabat, karena memang usahanya yang maksimal. Kenapa dia tidak berhasil? Wa 'alaiha maktasabat, karena memang dia orang yang males. Jelas tuh dalam Quran hebatnya. Ya, nah itu sampai sini Pak. Kalau ada yang mau nanya. Kalau enggak kita tutup. Udah bunyi masalah ini. Ya, satu saya simpulkan. Kenapa puasa itu perintahnya menahan diri dari makan dan minum? Maksudnya gini Pak, Bu, nanti kalau orang tanya, ngapa sih orang Islam puasanya pakai kagak makan kagak minum? Lu makan apa? Begini, tadi subuh dijelasin. Gimana? Ya begini. Gimana? Ya begini. Gitu. Orang dia kagak tahu. Ya sampai juga ada orang Betawi kan ditanya, emang dasar gue kagak dengerin dah kata orang tua. Kan biasa begitu tuh. Iya. Emang apa? Emang orang tua ngomong apa? Lah kan lu tahu gue kagak dengerin, lu tanya lagi. Iya, kan sering orang gitu. Iya, emang gue dasar kagak dengerin dah kata-kata orang tua. Kan ditanya, emang orang tua lu ngomong apaan? Lah kan gue ngomong, gue kagak denger. Masih ditanya juga. Yang salah yang nanya tuh. Gitu. Ya kan dulu kita gitu-gitu. Ya. Nah yang kedua, baca Quran. Jadi ayat yang pertama yang terkait dengan Quran itu menceritakan ada orang yang muttaqin, ada orang yang kafirin, ada yang munafikin, ada yang fasikin. Ya. Nah itu memang sih ini harusnya asar nih kita ngajinya, jadi agak panjangan dikit. Ya. Nah yang terakhir saya ingin ingatkan juga terkait baca istighfar. Di semua kuliah subuh selalu saya ingatkan kepada jamaah, karena begitu besarnya manfaat orang yang baca istighfar. Jadi kalau kita pengen cepat diijabah oleh Allah semua permohonan kita, bacalah istighfar tidak kurang dari 10.000. Baca istighfar. Ya, kalau mau gampang Pak, beli yang digital. Kan ada itu yang taruh di
Apa telunjuk tuh? Ya. Tapi jangan yang 8.000. Beli yang ya ceban ke atas dah. Coba yang 8.000 kalau kita pencet atuk jadi 100 sampai mesti rekap. Nggak percaya. Beli dah yang 8.000. Saya ada tuh yang dari orang ngawinin. Saya pencet atuk, nah kenapa jadi 100? Nah mirip banget mesti rekap nih. Iya. Coba ini kalau gak percaya, nggak percaya Bapak. Ya, itu kesimpulan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di pagi hari ini semuanya mendapatkan indahnya malam Lailatul Qadar. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.